siapkan hati kita. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Karena hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas semua pengorbanan-Mu ya Bapa untuk menebus segala dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Buat bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
bagi-Mu saja ya Bapa. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat manusia. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah.
Tuhan. Ini hati kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Jesus, Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah Tuhan, hanyalah Tuhan pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk turun ke dunia bagi kami. Pengorbanan Tuhan Yesus menggantikan kematian dan kutuk kami di kayu salib. Satu kali untuk selamanya. Dengan demikian melayakkan kami sebagai anak-anak Allah. Memberi teladan hidup sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai 100% manusia, Kristus mengerti segala pergumulan serta penderitaan kami sebagai anak-anak Allah. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan pondasi hidup kami sebagai anak-anak Allah. Sehingga pengenalan kami akan Kristus terus bertumbuh dan kami dimampukan bersekutu dalam penderitaan-Mu. Hamba minta Tuhan mengurapi hati, pikiran dan lidah hamba-Mu ini. Biarlah hanya hikmat daripada firman Tuhan yang disampaikan. Dan berkati juga hati, pikiran dan telinga anak-anak-Mu yang mendengarkan. Sehingga benih firman Tuhan ini jatuh di hati kami yang subur. Tumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya minta untuk kita berdiri lagi sebentar. Seperti biasa di momen-momen spesial atau hari-hari spesial kita baca pengakuan iman GBI. Nanti saya bacakan dulu baru kemudian diikuti ya setelah saya baca. Siap, oke kita mulai. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Terima kasih, silakan duduk kembali. Apa rungan? Seperti biasa kasih aplaus untuk orang-orang yang sudah melayani kita di ibadah kali ini. Ada seorang anak muda yang sangat mengidolakan pemain badminton terkenal. Anak muda ini tahu statistik tentang idolanya, berasal dari mana, latihan di mana. Bahkan dia tahu sejarah pertandingannya, berapa kali juara, siapa lawan terberatnya. Atribut idolanya, memakai headband sesuai dengan warna baju, keluarkan isi kantong, dan berbagai macam. Bahkan tanggal lahir idolanya. Tapi suatu saat ia bertemu dengan seorang yang kenal dekat dengan idolanya ini. Mereka bercerita banyak tentang idolanya karena satu pembicaraan, mereka cerita banyak. Ternyata anak muda ini kemudian menyadari bahwa dia itu hanya sekedar tahu tentang idolanya, tetapi dia tidak mengenal idolanya. Dia hanya nonton idolanya, dia hanya tahu kulit luar dari idolanya, tetapi dia tidak tahu isi dalam daripada idolanya, kehidupan idolanya yang sesungguhnya.
Begitu juga dengan Kristus. Kita banyak tahu tentang Yesus. Dari sejak kecil kita ikut Rocky. Kita baca firman, kita dengar khotbah, seminar, dan sebagainya. Kesaksian orang dan sebagainya. Tetapi semuanya itu belum tentu membawa kita kenal dengan Tuhan. Kita hanya tahu tentang Tuhan. Mengenal Kristus bukan hanya dengan kita baca Alkitab atau kita hafal ayat Alkitab, tetapi berbicara tentang hubungan relasi yang hidup. Relasi yang hidup, nyata, dan bertumbuh di dalam Kristus. Sebab saya percaya tidak akan pernah ada orang yang mengerti penuh isi tentang kepala Kristus. Makanya itu kita perlu bertumbuh. Dan ini terjadi dalam kehidupan Paulus. Paulus adalah seorang ahli Farisi yang dia taunya itu bahwa Yesus adalah seorang penghujat Allah. Yang sudah dihukum mati. Dan semua orang Kristen bagi Paulus pada zaman itu, sebenarnya Saulus, tapi kita ini kan tentang Paulus saja supaya nanti lebih mudah. Jadi Paulus tahu bahwa apa? Kristen itu tidak benar. Orang Kristen itu termasuk penghujat Allah seperti yang dilakukan oleh Yesus yang mereka ikuti itu. Sampai suatu ketika kemudian Tuhan Yesus, Paulus di dalam pelaksanaan tugasnya, dalam perjalanan ke Damsyik dia bertemu dengan satu cahaya yang sangat-sangat terang. Kemudian dari cahaya itu keluar satu perkataan, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiayaku? Tentu Paulus kaget kan. Dari seorang ahli Farisi yang kebiasaan hidupnya atau kehidupan sehari-harinya adalah membaca firman, membaca Taurat, meneliti Taurat dan sebagainya. Tiba-tiba dia bertemu dengan satu suara yang menyatakan, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus dalam penasarannya kemudian dia bertanya, siapa kamu? Siapa kamu Tuhan? Yesus mengatakan bahwa ini aku Yesus yang kamu aniaya itu. Ternyata ketika kita menganiaya umat Tuhan sama dengan kita menganiaya Tuhan. Kemudian karena silau, Paulus menjadi buta. Dan Tuhan tetap menyatakan kepada Paulus, kamu pergi ke kota, ke Damsyik, tempat yang akan ditujunya. Di tempat itu kamu akan bertemu dengan seseorang. Paulus yang dengan rasa penasaran mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Dia pergi ke kota dan bertemu dengan Ananias. Ananias adalah seorang yang biasa, maksudnya dia bukan rasul besar. Alkitab tidak menuliskan banyak melakukan mujizat, tetapi dia adalah seorang yang taat. Dan Ananias ini merupakan gambaran daripada kita semua. Kalau kita taat, kita akan melihat hasilnya. Satu saat Tuhan ketemu dengan Ananias dalam suatu penglihatan. Ananias, pergilah kepada Paulus. Dan kemudian Ananias beralibi dengan apa yang dia tak ketahui tentang Paulus ini, tentang Saulus ini. Tuhan, bukankah dia penganiaya jemaat? Tuhan tetap berkata, kamu pergi kepada Paulus. Ini versi saya aja ya, supaya lebih. Pergi kepada Paulus. Lihat apa yang terjadi. Sebab Tuhan sudah memilih dia dan penderitaan-penderitaan yang akan dialami, Tuhan sudah tetapkan. Ananias taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Ananias pergi dan kemudian menumpangkan tangan kepada Saulus, kepada Paulus. Dan setelah itu, selaput, Alkitab mencatat selaput dari matanya terlepas. Dari keadaan buta dia jadi melihat. Tentu ini bukan satu yang biasa dilihat oleh Paulus. Sebab Paulus percaya kepada Tuhan, kepada Allah,
itu dengan ketaatannya dalam mentaati hukum Taurat. Tetapi sekarang dia melihat bagaimana Tuhan itu sebagai Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa berbicara dengannya dan Tuhan yang melakukan kuasanya di dalam seorang yang taat seperti Ananias melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sesuatu yang baru bagi Paulus. Hanya dengan tumpang tangan. Makanya saya percaya begini, Tuhan bisa pakai kita. Ini kok tegang ya, belum apa udah tegang. Katakan samping-samping, Ananias itu kamu. Yang penting taat ya. Nah sekarang kita lihat nih. Setelah Paulus melihat apa yang dilakukan oleh Ananias, terbukalah pandangan Paulus tentang karunia-karunia roh yang tidak dia dapatkan di hukum Taurat. Sama seperti beberapa sharing firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, saya pernah menjelaskan bagaimana seorang Daud itu bisa mengenal tentang roh Tuhan dalam hidup manusia ketika dia bermain kecapi dan kemudian Saul yang dihinggapi oleh roh jahat terlepas. Itu menjadi pengalaman pribadi dari seseorang. Sehingga Daud ketika mendapat penghukuman dari Tuhan, yang Daud bilang apa? Semua boleh kamu ambil daripadaku tetapi jangan rohmu. Karena pengalaman roh begitu penting. Dan ini yang merupakan sesuatu yang tidak pernah dialami oleh Paulus atau Saulus. Semua berdasarkan ketaatan. Kalau Tuhan mau sembuhkan ya sembuhkan. Tetapi dengan penumpangan tangan seorang Ananias yang biasa saja, Paulus tercelikan matanya. Sehingga inilah yang kemudian menjadi tema daripada Jumat Agung kita dan Paskah kita. Kita baca sama-sama ya supaya rileks. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kehendak itu memiliki arti jadi gini, sorry. Filipi 3 ayat 10 ini memiliki dua makna. Yang pertama, ku kehendaki sesuatu yang diharapkan, kerinduan yang sangat mendalam daripada seorang Paulus. Tujuannya atau hasil akhirnya adalah apa? Di mana aku menjadi serupa. Paulus mau kenal Tuhan, Paulus mau kenal kuasa kebangkitannya dan hidup dalam persekutuan penderitaannya untuk menjadi sama dengan Kristus. Kehendak itu dianalogikan seperti seorang yang suka olahraga badminton. Tadi kan tentang badminton ya. Jangan alergi ya. Jangan alergi kalau saya ngomong tentang badminton, karena pemain badminton biasanya bukan ada di belakang. Saya sedang menceritakan kecurhatan istri seorang pemain badminton. Dianalogikan seperti seorang yang suka olahraga badminton yang tidak hanya pengen tahu tentang badminton, tetapi benar-benar ingin menjadi juara. Itu kehendak. Beda ya. Ada orang suka nonton badminton kan, tapi ada orang yang ingin jadi juara. Beda nggak konteksnya? Beda lah. Apakah bisa jadi juara hanya dengan nonton? Nonton YouTube-nya sampai subuh gimana? Tetap nggak bisa? Oh, salah ya. Kalau beli raket dan aksesoris yang seperti idolanya bisa nggak? Hah? Oh, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa toh. Oh, kalau meniru gaya mainnya gimana? Hah? Oh, enggak bisa katanya. Ada yang jawab latihan tadi siapa? Oh. Tentu semua itu enggak cukup ya. Untuk menjadi juara, dia harus latihan keras dan semangat. Berjeri-lelah, latihan langka, selalu berpikir maju, saking terlalu maju sampai di depan net. Nah, itu gambarannya. Kalau mau jadi juara.
berlatih lagi dan latih lagi sampai menguasai permainan badminton. Nah, Paulus menganalogikan di dalam tulisannya itu seperti seorang petinju yang tidak sembarangan memukul, tetapi berlatih keras dan menguasainya, atau seorang pelari yang berlatih keras dan berlari mengikuti pertandingan, aturan pertandingan sehingga kemudian mencapai kemenangan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai suatu kehendak, sesuatu yang dia kejar setengah mati, seperti itu. Jadi yang dituliskan Paulus dalam Filipi 3:10 ini, Paulus tidak hanya ingin kenal tentang Tuhan Yesus, tetapi juga mau berjalan di dalam kehidupan seperti Tuhan Yesus. Nah, saya menulis di sini ada 3 poin untuk menjadi kehendak Paulus. Yaitu yang pertama mengenal Kristus, yang kedua mengenal kuasa kebangkitannya, dan yang ketiga persekutuan dalam penderitaannya. Tapi kita tidak akan bahas yang kedua karena ini akan dibahas kita belajar di Paskah. Kita mulai dengan yang pertama. Paulus berkehendak untuk mengenal Kristus. Kata mengenal dipakai kata ginosko yang memiliki arti mengenal melalui pengalaman pribadi, bukan pengetahuan. Ada banyak kita mau mengenal Kristus dengan baca firman, dengan hafal ayat, dengan ikut pelayanan yang banyak dan sebagainya. Tetapi apakah bisa kita kenal Kristus dengan seperti itu? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus hidup dengan pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau enggak, kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus melakukan apa, kita coba melakukannya. Itu yang kita biasa lakukan. Ginosko itu berarti mengenal melalui pengalaman pribadi. Sehingga agak aneh kalau tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan bahwa saya mau mundur dulu dari pelayanan. Karena apa? Pengalaman saya dengan Tuhan habis. Kira-kira bisa terjadi gak itu? Hah? Yang jawab nggak bisa siapa, angkat tangan. Oh, main badminton lagi ya? Jangan gitulah, Pak. Oh, sudah kalah. Untuk dapat melepas Kristus, mengenal Kristus, Paulus harus yang satu, pertama melepas apa yang merupakan keuntungan. Setiap orang pasti punya hal-hal yang dapat dibanggakan. Kepintaran, kekayaan yang berlimpah, karisma, kehormatan, kedudukan, jabatan, dan jago badminton. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, syarat untuk mengikut Yesus adalah apa? Pikul salib. Mengikut itu sama dengan kenal, karena kita bisa enggak kita kenal orang kalau kita enggak ikut dalam kehidupannya? Sulit ya. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, syarat untuk mengikut Yesus adalah mikul salib. Salib siapa dulu? Salib siapa nih? Yang dipikul salib siapa? Salib Yesus, angkat tangan yang bilang salib Yesus. Salib sendiri? Hanya 2 orang, yang lainnya enggak punya tangan? Atau salib orang lain yang dipikul? Menyangkal salib sendiri ya, sebab tidak mungkin seseorang itu bisa memikul salib Yesus. Tidak mungkin. Yesus menunjukkan salibnya itu nyanya itu kecil. Salibnya setiap hari. Berarti apa? Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan itu kita pikul. Jadi kita pikul, Yesus itu memikul salib yang menjadi kehendak Bapanya dalam hidupnya. Kita memikul salib kita untuk menjadi seperti Yesus. Itu yang dimaksud. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Dia menunjukkan bahwa untuk mengenal Kristus harus meninggalkan keuntungan, segala keuntungan dalam dirinya. Dia adalah seorang Farisi, anggota Sanhedrin. Dia adalah murid utama daripada Gamaliel. Bahkan beberapa literatur mengatakan bahwa Paulus ini adalah calon pengganti guru besar Gamaliel. Dia punya kedudukan, dia punya legalitas, dia orang hebat. Itu harus dia tinggalkan.
Paulus tidak hanya beralih pandangan, tetapi berubah total tentang nilai hidup. Siapa yang masih ingat tentang nilai hidup? Nilai itu apa? Nilai adalah sesuatu yang kita dapatkan dari, kalau pengusaha bilang harga yang harus dibayar ya. Ya Pak Tony, benar? Jadi kalau harganya mahal berarti nilainya tinggi. Paulus menganggap semua keuntungan duniawi dan keagamaannya sebagai sesuatu yang rugi. Baru kemudian dia bisa menangkap Yesus atau mengenal tentang Yesus. Paulus tidak bilang itu jahat loh ya. Jangan kemudian mengatakan bahwa apa semua yang sudah saya raih atau semua yang sudah ini jahat sehingga saya harus meninggalkan dan kemudian ikut Yesus. Tidak. Yang membuat itu jadi jahat adalah kita. Jadi Paulus menganggap keuntungan duniawi dan keagamanya sebagai sesuatu yang rugi. Jika diperbandingkan dengan Kristus, semua tidak akan berarti apa-apa. Dalam pikirannya bahwa Kristus lebih berharga daripada segala sesuatu dalam hidupnya. Nah, hasil penelitian menuliskan bahwa otak manusia dikuasai oleh pikiran sebesar 75%. Dan sifatnya seperti spons, akan menyerap apa yang dikatakan atau dirasakan. Jika suatu saat badan kita ini merasa letih atau lesu atau capek atau merasa mau sakit, dan kemudian kita berkata, aduh sebentar lagi sakit nih. Maka secara otomatis, kadang-kadang nggak usah diucapkan aja lah, begitu berkata dalam hati kayaknya mau sakit nih. Itu sel-sel dalam tubuh kita kemudian bergerak, imunitas kita kemudian turun dan mengaktualkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya. Waktu kita menyatakan bahwa sekalipun kondisi kita sakit, mau sudah mulai meriang dan sebagainya, kemudian kita bilang, saya tidak sakit, saya tidak akan sakit. Hari ini saya mau sembuh. Sembuh, sehat, kuat. Tidak usah pikirkan. Maka sel-sel dan imunitas kita akan naik. Itu yang Alkitab katakan tentang iman. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Aku bisa hidup, bisa berhasil, bisa bahagia, bisa kaya raya tanpa menjadi orang Kristen. Kan sering itu kita dengar kan. Nggak perlu jadi orang Kristen juga bisa kaya. Bahkan kalau jadi orang Kristen repot. Seminggu 3 kali harus pergi gereja, doa puasa, kakak, bukannya urus bisnis malah urus. Hah? Iya. Asal aku baik, aku bisa kok masuk surga. Percuma juga orang jadi Kristen kalau tidak baik. Ngapain juga jadi Kristen kalau harus menderita? Nah ini pikiran-pikiran dari keangkuhan kesombongan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Kalau kita sudah bilang seperti itu, kemungkinan kita mau kenal Allah enggak? Jadi orang Kristen enggak? Paling cuma gini, boleh jadi orang Kristen. Tapi apa? Duduk di gereja cuma 2 jam aja ya, setelah itu pulang. Enggak usah pelayanan, enggak usah fanatik, enggak usah sok-sok Kristen. Cukup 2 jam saja. Atau 1 jam saja. Nah makanya di sini dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tegang ya? Coba tanya sebelahnya. Dalam pikiranmu apa sih? Yesus atau bukan? Matius 19 ayat 16 sampai 26 dikisahkan tentang seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus dan menanyakan bagaimana cara untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa lakukanlah hukum Taurat, dalam arti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi anak muda ini kemudian mengatakan bahwa semua itu sudah dilakukannya. Kemudian Yesus berkata kepada anak muda ini, jualah segala milikmu dan ikutlah aku.
Mendengar perkataan itu, anak muda ini kemudian menjadi sedih dan dia pergi meninggalkan Yesus. Hal yang kita dapat pelajari dari kisah ini adalah, saya percaya waktu kita melakukan kebenaran hukum Allah, maka hidup kita akan diberkati. Pasti. Karena ada yang namanya hukum, itu pasti. Kalau kita jujur, Tuhan pasti akan mendapat kepercayaan, itu pasti. Kalau kita kerja keras, akan mendapatkan hasil, itu pasti. Itu hukum. Tetapi kita seringkali memakai hasil, tapi tidak mau kenal sama Tuhannya. Sering tidak terjadi itu? Waktu kita hidup diberkati, waktu kita masih kiri tahu ya? Masih tidak punya apa-apa, kita berdoa berlutut, Tuhan tolong saya, kasih saya hikmat Tuhan. Pelayanan 3 kali sebulan, 4 kali sebulan, di gereja, di mana saja semua, nyanyi dan sebagainya. Ketika kemudian tokonya sudah besar, usahanya sudah tambah besar, seminggu 2 kali, tambah besar, punya cabang lagi seminggu sekali, tambah lagi punya cabang lagi setahun sekali, hanya Natalan. Bagaimana? Itu yang sering terjadi kan? Dengan alasan apa? Sudah, yang penting saya sudah kasih persepuluhan. Yang sudah penting saya sudah sumbang untuk acara Natal. Kita sering, yang kita prioritaskan berkatnya, tapi kita abaikan pengenalan akan Tuhannya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada 2 dasar dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita membangun kehidupan kita ini berdasarkan di atas pasir atau di atas batu karang. Akan datang yang namanya apa? Badai, banjir, datang, menguji semuanya. Yang di atas pasir akan terjadi apa? Karena tidak kuat pondasinya, apapun yang kita miliki, kalau kita tidak di atas batu karang, maka satu saat kekayaan kita, kepintaran kita, kehebatan kita akan habis. Taruhlah kita punya kekayaan 7 turunan 8 tanjakan, tapi kalau perang terjadi gimana? Kita punya emas 10 kilo, waktu perang mau dibawa kemana 10 kilonya itu? Nggak bisa, kecuali kita berharap pada Tuhan. Nah, ini yang kita perlu baik-baik tanamkan dalam hati kita dan pikiran kita. Kita mau mengandalkan siapa dalam kehidupan kita? Kita mau kenal siapa dalam kehidupan kita? Kita mau kenal Tuhan enggak? Tegang ya, saya yang kedua saja. Untuk dapat mengenal Kristus, Paulus harus menerima apa yang tidak layak diterima. Filipi 3:9, dan berada dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan karena kepercayaan. Berada di dalam Dia artinya bersatu dengan Kristus. Hidup dalam hubungan yang erat dengan Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekalipun lagi naik tetap. Sekalipun lagi turun tetap. Ya seperti itu. Menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jangan cuma sekali Yesus tetap Yesus, tapi tidak mau juga pelayanan. Tidak mau juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab Tuhan menempatkan kita di sini, saya percaya bahwa pasti ada gunanya dong. Ya enggak? Alkitab mencatat bahwa kita ini adalah batu-batu yang disusun untuk pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan rumah Allah. Jadi semua kita ini berfungsi. Cuma tergantung daripada kita. Dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri atau memiliki pikiran Kristus. Jadi saya ulangi, berada di dalam Dia artinya bersatu dengan Kristus, hidup dalam hubungan yang erat, menjadi bagian dari tubuh Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri.
Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Artinya Paulus menegaskan bahwa usaha manusia atau ketaatan pada hukum Taurat atau ketaatan pada agama atau ketaatan pada peraturan atau Alkitab dan sebagainya tidak bisa menjadikan seorang itu mengenal Kristus. Saya tidak bilang tidak baca Alkitab tidak penting, tidak bagus, tidak penting. Tetapi dalam pelaksanaannya kita butuh berjalan bersama Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Sekali lagi jangan salah mengartikannya ya. Paulus menegaskan bahwa usaha manusia tidak bisa menjadikan orang mengenal Kristus. Kita dibenarkan hanya oleh iman kepada Kristus. Dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, Paulus menekankan bahwa kebenaran sejati diberikan oleh Allah kepada mereka yang percaya kepada Kristus, bukan mengandalkan perbuatan. Nah, setelah kita dibenarkan oleh iman, barulah kita bisa kenal Kristus. Jangan berharap kita kenal Kristus kalau kita belum dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana cara kita dibenarkan? Kita percaya. Alkitab mencatat bahwa kita tidak mungkin bisa percaya kepada Kristus kalau Bapa tidak menarik kita. Kalau kita sampai saat ini bisa percaya Kristus di tengah semua persoalan pergolakan kehidupan kita, itu karena Tuhan tarik kita. Tuhan panggil kita. Tapi jangan diam, harus terus bergerak. Setelah dibenarkan, baru kita bisa mengenal Kristus secara intim. Tanpa hubungan yang dibenarkan, pengenalan akan tetap dangkal atau hanya sebatas pengetahuan. Yang ketiga, mengejar karena ditangkap. Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Pengenalan akan Kristus adalah proses yang terus bertumbuh. Katakan terus bertumbuh. Paulus meskipun rasul besar dan sudah mengalami Kristus secara pribadi, dia tidak menganggap dirinya sudah selesai atau sempurna seperti Kristus. Atau sempurna mengenal Kristus. Paulus meyakinkan kepada dirinya bahwa aku terus harus mengejar Kristus. Paulus menyadari bahwa pengenalan akan Kristus bukan titik akhir, tetapi perjalanan seumur hidup. Selama nafas masih ada di dalam raganya, maka Paulus tidak akan pernah berhenti mengenal Kristus dari satu dimensi kepada dimensi yang lain dan kepada dimensi yang lain. Yang kedua, ada kerinduan dan semangat untuk mengejar. Paulus berkata, aku mengejarnya. Artinya Paulus berusaha sungguh-sungguh untuk semakin mengenal Kristus dan menjadi serupa Kristus. Paulus mengejar aktif. Aku mengejar juga menunjukkan iman yang aktif, bukan ukuran iman yang besar atau kecil. Nah kadang-kadang kita menyatakan bahwa apa? Oh imannya kurang besar nih, makanya dia belum bisa melakukan mujizat. Oh imannya terlalu kecil nih, makanya dia belum berani. Aduh iman saya kecil Pak, belum besar, saya belum berani. Ini tidak berbicara tentang iman yang besar atau kecil, tetapi aktif, berani melakukannya apa tidak. Kalau kita ada orang sakit di sebelah kita dan kemudian dia minta didoakan, ini pengalaman pribadi ya. Saya dulu paling takut doakan orang, jujur aja. Dan saya punya reputasi yang sangat bisa diandalkan dan saya banggakan. Bahwa saya 2 kali mendoakan orang sakit dan ternyata orang sakit itu, orang sakit itu, siapa yang mau saya doakan? Tapi begini ya, kadang-kadang itu Tuhan kasih dalam hidup kita. Saya sampai bilang, Tuhan kenapa sih? Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Lebih bagus saya tidak usah doakan orang sakit lagi. Tapi Tuhan bilang, harusnya yang terjadi itu kehendakmu atau kehendakku? Justru aku mengikis tentang kesombonganmu. Supaya kamu tidak mengandalkan dirimu, tidak mengandalkan imanmu.
Ternyata orang sehat tuh bukan berarti juga dia harus sembuh total. Tapi kadang-kadang ada yang Tuhan mau ambil dia supaya dia lebih kuat. Dan ada yang perlu dipelajari. Apakah anak-anaknya dan sebagainya. Ada banyak. Ya puji Tuhan kalau misalnya kita mendoakan orang itu sembuh. Jujur saja sehingga saya paling takut dulu waktu, mohon maaf, mendiang Feby. Kalau abang sudah bilang, kok ini Feby, aduh saya paling takut untuk, saya jangankan, saya mohon maaf sekali waktu itu saya trauma lihat orang kalau sudah kanker gitu. Saya trauma. Tetapi kemudian Tuhan, saya bilang Tuhan kenapa sih harus banyak orang kanker gini. Kadang-kadang Tuhan bilang sama saya apa? Supaya kamu belajar sembuhkan satu orang kanker. Sampai sekarang belum ada. Siapa yang mau jadi kelinci percobaan? Tapi kita mesti belajar. Kita mesti belajar kenal Tuhan. Dan yang pertama, kita harus menyerahkan seluruhnya untuk Tuhan. Kalau itu terjadi karena kemuliaan Tuhan. Kalaupun itu tidak terjadi karena kemuliaan Tuhan. Sebab bisa saja sebelum waktunya, waktu saya sembuhkan orang, kemudian saya menjadi bangga dan saya bisa terhilang di hadapan Tuhan juga untuk apa? Yang ketiga, motivasi utama, karena telah ditangkap oleh Kristus. Paulus mengejar Kristus karena Kristus terlebih dahulu menangkapnya. Ada banyak kita berusaha kejar Tuhan karena kita belum ditangkap oleh Tuhan. Kita punya cita-cita ingin jadi apa? Ada yang punya cita-cita jadi gembala? Ada yang punya cita-cita jadi gembala? Ada yang punya cita-cita angkat tangan? Hah? Astin dulu jadi gembala ya. Waktu kecil. Setelah besar? Nah itu sering loh ya. Sering kadang-kadang gini. Kita mesti lihat kadang-kadang bukan tidak bagus ya. Punya cita-cita bagus. Tapi kadang-kadang ada faktor. Itu Tuhan tangkap kita. Itu yang kalau orang bilang waktu Tuhan. Kita punya cita-cita bagus untuk kita persiapkan diri kita. Tapi akan ada waktunya Tuhan yang mengambil dan menempatkan kita. Sebab kalau dipaksakan itu akan jadi seperti ketika Abraham dan Sarah ingin cepat-cepat punya anak yang dijanjikan. Akhirnya apa? Muncul siapa? Muncul Ismail yang sampai sekarang menjadi musuh kita semua. Tidak musuh ya, saudara kita semua, saudara sepupu. Saya ulangi, Paulus mengejar karena Kristus telah terlebih dahulu menangkapnya. Artinya kasih dan anugerah Kristus yang menyelamatkan Paulus menjadi alasan dan dorongan utama untuk hidup, mengenal dan mengejar Kristus lebih dalam. Saya percaya bahwa kerinduan Tuhan untuk kita kenal Dia itu lebih besar daripada kerinduan kita. Waktu itu ditaruh dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tidak akan mundur. Tapi pastikan bahwa apa? Itu kerinduan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Tegang ya. Tanya sebelahnya dulu, kamu ditangkap Kristus enggak? Tanya dong. Jawabannya apa? Hah? Belum. Makanya enggak maju-maju kasih tahu. Ini yang menjadi kehendak Paulus yang kedua, yaitu bersekutu dalam penderitaan Kristus. Yang pertama ingin mengenal Kristus, yang kedua bersekutu dalam penderitaan Kristus. Di dunia ini kebanyakan orang itu menghindari penderitaan. Banyak orang ingin menjadi orang Kristen, ikut Yesus dengan harapan apa? Bisnis lancar, sehat, kaya raya,
dapat jodoh, menjadi orang sukses, diberkati terus-menerus. Banyak nggak orang Kristen menjadi Kristen? Saya dulu begitu juga sih. Itu banyak kan? Tapi terbalik dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus menginginkan murid-murid untuk apa? Memikul salib mereka setiap hari dan meninggalkan segalanya. Dan Paulus harus meninggalkan segalanya. Menderita enggak? Jadi Paulus kira-kira dia seorang yang dihormati, kemudian dia jadi seorang pahlawan di orang Yahudi, kemudian tiba-tiba menjadi pengkhianat dan buronan. Menderita enggak tuh? Dia murtad jadi orang Kristen malah. Dia yang buat jadi berkembang, berubah situasinya. Menderita enggak? Sangat menderita. Tetapi yang menjadi dasar pemikiran daripada Paulus dalam penderitaan adalah Paulus rindu kedekatan, bukan kenyamanan. Dia rindu kedekatan dengan Tuhan, bukan kenyamanan. Kalau kenyamanan pilih mana? Pilih Taurat, ahli Taurat dong, Farisi kan. Ahli Farisi, Sanhedrin, tahu Sanhedrin ya? Sanhedrin itu seperti DPRD. Jadi setiap bangsa Romawi kalau mau mengambil keputusan di bangsa Yahudi atau Israel, dia selalu berdialog atau mengikuti saran daripada Sanhedrin. Baru keluar satu keputusan. Dan dalam kepikiran Paulus tidak berpikir ingin menjadi sukses seperti Yesus. Tetapi lebih mengatakan, aku ingin mengenal dia, kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya. Ini menunjukkan bahwa kedekatan lebih penting daripada kenyamanan. Filipi 1 ayat 29 mengatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk menderita kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Ayat ini menjelaskan bahwa kasih sejati tidak dibuktikan saat senang saja, tapi justru saat bersama-sama melewati penderitaan. Yang kedua, penderitaan membentuk kita menjadi serupa Kristus. Filipi 3:10, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, artinya penderitaan itu bukan hukuman. Jangan menganggap penderitaan sebagai hukuman, tapi proses pembentukan. Yang pertama, Kristus belajar taat lewat penderitaan. Yang kedua, pembentukan menjadikan kita lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih bergantung kepada Tuhan. Kita mulai bertumbuh dalam apa? Kebanyakan kita kenal Tuhan lewat apa? Hah? Lewat apa? Lewat, kata Ibu Gembala, masa lalu, bukan masalah gue. Jadi kita lebih kenal, kebanyakan kita lebih kenal Tuhan lewat penderitaan. Tetapi kadang kita sering melupakan Tuhan pada saat apa? Pada saat bahagia kita sering melupakan. Makanya perlu hati-hati di sini. Tapi jangan lupa bahagia ya. Pura-pura bahagia paling tidak lah ya. Yang kedua, pembentukan menjadikan kita rendah hati. Oh sudah. Proses pembentukan dianalogikan seperti gini. Seorang penjunan menemukan tanah liat. Tanah liat ini menggambarkan tentang kita yang tidak dipandang. Liat itu berarti sulit, orang sulit. Sudah mengerti tentang orang sulit ya? Atau saya mau ulangi tentang orang sulit. Orang sulit itu adalah orang yang umurnya panjang, dikasih kesempatan berkali-kali dan selalu menjadi pusat perhatian. Itu orang sulit. Begitu? Iya. Tetapi orang sulit itu adalah orang yang selalu menjadi penentang atau penghalang. Orang yang jadi penentang atau penghalang biasanya apa? Biasanya apa? Setia, umurnya panjang kan? Mana yang lebih panjang dengan yang baik-baik saja? Ini orang sulit. Nah, kemudian kondisi yang tidak berguna, karena apa? Berada di dalam,
Tidak kelihatan. Siapa yang mau tahu tentang tanah liat? Nah, penjunan ini kemudian membentuk, dalam pemikiran penjunan ini, aku akan membentuk tanah ini menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Proses awal penjunan mengolah tanah liat dengan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tanah liat itu. Batu kerikil, sampah, yang berarti apa? Kesombongan kita, karakter dosa kita, luka masa lalu kita, kepahitan kita dan sebagainya itu dihilangkan dari kehidupan kita. Setelah bersih, proses tidak habis di situ. Tanah liat akan dipadatkan. Apa namanya ya? Dipadatkan ya, dibanting-banting lah. Untuk menjadi halus. Tekanan, diberi tekanan. Tekanan itu apa? Berbicara tentang masalah. Orang-orang yang bisa melukai tetap ada di samping kita. Keadaan yang tidak ideal, ujian, pencobaan, itu semua ada. Itu menggambarkan tentang tekanan. Setelah itu bahan baku tanah liat dibentuk untuk menjadi teko dan mengalami pembakaran awal. Dengan suhu rendah untuk mengurangi kelembapan. Jadi dibakar dulu dengan suhu rendah. Nah ini berbicara tentang apa? Keberadaan kita di KK atau pelayanan KK. Jika teko masih lembab dan dipanaskan dalam suhu tinggi, kemungkinan besar akan retak atau pecah. Setelah kelembapan teko sudah rendah, diteruskan dengan pembakaran kedua dari suhu tinggi untuk menjadi bejana yang keras dan tahan lama. Itu keberadaan kita di gereja. Jadi semua ada langkah-langkahnya. Jadi jangan semua langsung mau hasil tertinggi. Teko yang sudah mengeras dan diangin-anginkan dan diakhiri dengan penggosokan untuk menghasilkan tekstur teko dan teko siap menampung air untuk diberikan kepada orang banyak. Ini berbicara tentang pelayanan kita di gereja, ladang Tuhan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Kita menjadi lebih berguna daripada seogok tanah liat. Penderitaan dalam Kristus menghasilkan kemuliaan. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus tidak hanya berkata soal penderitaan tentang kuasa kebangkitannya. Artinya penderitaan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ingat ya, penderitaan di dalam Tuhan, yang di luar Tuhan ya enggak tahu. Tapi di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ada kemenangan, ada pembalikan keadaan, ada kemuliaan di dalam Kristus. Roma 8 ayat 17, dan jika kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan di dalam Dia. Jadi kalau kita lihat dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki, itu menjadi kerinduan yang sangat dalam, mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana itu menjadi tujuan akhir dari atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh seorang Paulus. Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti harus sempurna seperti Kristus. Tetapi ketika kita menjalani hidup, hati kita selalu bertanya. Setiap kita melangkah, kita selalu bertanya dalam hati kita, apakah di mana posisi saya sekarang? Di dalam posisi yang menyenangkan Tuhankah? Atau dalam posisi yang sudah tidak menyenangkan Tuhan lagi? Sebab banyak orang tersesat saat ia sudah jauh meninggalkan Yesus. Kita bisa saja merasa tersesat oleh karena ragu, masalah, sandungan, batu kerikil, intimidasi, bahkan penderitaan. Tapi teruslah bergerak, percaya dan dekat dengan Kristus. Sebab jalan menjadi serupa Kristus tidak mudah, tetapi sangat mungkin dicapai. Dan saya akhiri sharing kita minggu ini dengan, karena Paulus mengatakan di sini bahwa menjadi serupa dengan kematiannya.
Ketika Yesus disalibkan terjadi pergolakan di alam roh. Bukan hanya langit menjadi gelap dan bumi bergetar. Tetapi penghuni surga menjadi hening. Dan roh jahat bersorak-sorak. Mengira bahwa mereka menang. Tetapi di momen paling gelap itulah terang paling menyilaukan sedang dinyalakan. Tuhan Yesus memang sudah disalib, tubuhnya luka parah, bahkan beberapa literatur mengatakan wajahnya hancur, mahkota duri menusuk kepalanya, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, sehingga darah terus mengalir. Dalam keadaan kesakitan yang ekstrim itu, yang keluar dari mulut Yesus bukanlah kutukan, bukan juga sumpah serapah dan teriakan penuh amarah. Tetapi yang keluar dari mulut Yesus adalah, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukan kalimat yang kalimat belas kasihan, tapi ini pekik kepedihan yang Yesus rasakan. Di mana Yesus melihat betapa bahagianya orang-orang melihat orang benar itu dibunuh. Kalimat ini adalah kasih yang terbesar dari Kristus yang rela menanggung dosa manusia. Tetapi sebaliknya, kebanggaan iblis adalah kebencian. Karena itulah mahkota kejayaannya. Kebencian adalah senjata iblis untuk menghancurkan manusia. Selama berabad-abad iblis menikmati kemenangan demi kemenangan saat manusia saling menyakiti, saling membalas dan saling membenci. Perkataan Yesus di kayu salib menghancurkan skenario iblis. Dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak mengutuki tetapi Yesus mengampuni dengan murni. Tulus dan tanpa syarat. Saat semua yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Ia mengatakan sudah selesai. Artinya Kristus telah mematahkan rantai dosa yang membelenggu manusia. Dan manusia terbebas dari penghambaan dosa. Sehingga bisa mengampuni dan saling mengasihi. Yesus mati. Yesus bukan hanya mati untuk menebus kita, tetapi untuk menghancurkan kegelapan, kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Saya mengundang tim RPC. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajarkan kami tentang kasih melalui karya salib-Mu. Kasih yang taat sampai mati kepada Bapa di sorga. Kasih yang mengampuni orang yang sudah menganiaya bahkan menginginkan kematian-Mu. Kasih yang memberikan kami kuasa untuk menaklukkan kerajaan iblis. Kasih yang rela berkorban untuk memberikan keselamatan dan hidup baru pada kami semua. Oleh karena itu hari ini kami yang sudah diselamatkan dan memiliki hidup yang baru. Membawa hidup kami untuk terus mengenal Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami dengan tulus menyatakan kami mau bersekutu dalam penderitaan-Mu sampai kami menyelesaikan seluruh proses pembentukan kami. Dan hanya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau yang
Kami bersyukur karena kuasa salib-Mu menghancurkan semua egois kami. Kami bersyukur karena salib-Mu menghancurkan segala kedagingan kami. Karena salib-Mu menghancurkan semua kuasa kegelapan. Karena oleh salib-Mu membuka jalan yang baru. Kami bersyukur. Haleluya. Barabasana, mari kita menyembah Tuhan sebelum kita berjamuan kudus. Kami bersyukur. Ini kami umat pilihan-Mu Tuhan. Urapi kami pagi hari ini. Puaskan kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami percaya ada kemenangan terjadi pagi hari ini. Kami percaya ada kesembuhan terjadi pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih perkataan-Mu yang berkuasa. Hidalabasana fikaramu. Dipakarabasano. Iramasano. Haleluya. Haleluya. Iramasano. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih urapan-Mu. Terima kasih perkataan-Mu yang menegur kami, menguatkan kami, memberkati kami. Kami bersyukur semua itu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus atau roti atau cawan. Ada yang belum? Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang belum lahir baru atau baptisan selam. Jadi belum bisa menerima perjamuan kudus ini. Apalagi anak-anak. Mari angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan sudah dibentangkan secara luas, lebar, dan dalam buat kita pagi hari ini. Sesungguhnya kitalah yang harus disalibkan. Karena semua pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tapi Yesus tanggung semua itu. Dan hari ini jangan terintimidasi. Apapun yang saudara lakukan. Waktu saudara menerima atau makan tubuh Tuhan dan minum cawan Tuhan Yesus, percayalah bahwa semua itu sudah selesai. Dan mulai hari ini ke depan ada hal yang baru yang Tuhan singkapkan. Jangan terpengaruh dengan kata dunia ini atau kata hatimu yang bukan dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sudah sanggup bahkan melakukan perkara apapun. Dia sanggup semua lakukan di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu angkat roti di atas kepala kita ini. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini adalah tubuh Tuhan. Merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian cawan ini adalah darah Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kita tahu dalam darah ada nyawa. Darah yang menyembuhkan sakit penyakit. Darah yang memprotek saudara dan saya siang dan malam. Darah yang menyelamatkan saudara dan saya. Darah yang menghancurkan musuh-musuh kita depan kita. Haleluya. Saudara, bukan perjamuan kudus kita hanya rutinitas. Yakini pagi hari ini ada suatu terobosan besar di depan kita. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Apapun situasi dunia ini, kita punya Tuhan yang sudah mati untuk saudara dan saya. Darahnya tercurah buat kita. Alabasikar untuk menghancurkan kekhawatiran, ketakutan depan kita. Alabasikar takar. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya. Pandang dari Yesus. Haleluya. Saudara, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nafas. Haleluya. Haleluya. Bebaskan rohmu. Kita mengucap syukur bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh kemenangan, roh yang penuh pengharapan. Hipar alabasado, hipar bebaskan rohmu, tanggalkan semua apa yang telah di belakang kita. Mari kita sembah Tuhan. Kiri ribasador, hipar alabasaka patung riparalo, hipar alabasandoro pikarapasika. Dipakara labasando, dipakara mangkara basikara patadoro, dipara labasara. Ini kami umat pilihan-Mu, urapi kami Tuhan, puaskan kami, penuhi kami dengan urapan yang baru, penuhi kami dengan anggur yang baru. Kira labasandoro, dipara labasan, dipikara labasaka patakara labara, para basado. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini, di mana kami diingatkan kembali Tuhan akan karya penebusan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Sungguh tak dapat kami membalas semua kasih Tuhan dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur dan hidup yang kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui momentum hari ini Tuhan, setiap kami dibangkitkan kembali Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Dibawa masuk dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi Tuhan. Seperti Paulus Tuhan. Biar setiap kami merindukan Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bahkan melalui setiap penderitaan yang Tuhan izinkan. Salib yang harus kami pikul Tuhan. Kami tahu ada glory, ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar setiap kami Tuhan mau terus diperbaharui hati dan pikiran kami Tuhan. Setiap hari diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga kami terus berjalan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada pada hari ini yang belum sempat hadir. Yang mengalami sakit Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan orang yang
mengalami kematian secara rohani, tulang-tulang kering dibangkitkan kembali menjadi tentara yang besar di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan akan digenapi di dalam jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sungguh Engkau ajaib, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu hebat Tuhan dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar setiap hari kami terus melangkah bersama Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu untuk memberikan persembahan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, bahkan di kota ini. Kami berikan dengan sukacita di hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di Rock News. Ibadah Raya Perayaan Paskah Minggu 20 April 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Tudi Suryawan SE. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Rocky dialihkan menjadi hari ini, Jumat 18 April 2025 jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti dan memeriahkan perayaan Paskah, Fellowship dan Games pada hari Minggu 20 April 2025 jam 3:30 sore di lapangan Tunas Daud Unggul. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silakan melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa untuk ikuti sosial media kami Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, saya akan sampaikan sedikit pengumuman. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah kita Jumat Agung pagi hari ini. Selamat datang untuk Bapak Daniel, ya, beliau berkunjung. Selamat datang Pak. Bisa dikasih salam di belakangnya Pak Steve, ya. Ya, kemudian yang kedua Bapak Justinus Patula dan Ibu Stefani. Ini adik saya, anak Rocky, dulu anak sekolah minggu dulu, anaknya Pak Petrus Ribu. Silakan bangkit berdiri. Ya, bersama suami, selamat datang, selamat berkunjung di Sumbawa Besar. Ya, selamat datang juga untuk Pak Rudi yang dari Bima mengantar Tuan Muda. Selamat beribadah dan adiknya Ko Erwin, Pak Dion, selamat beribadah di tempat ini. Selamat datang bersama dengan kami. Ya, berikutnya untuk pengumuman hari Minggu, ya, hari Minggu jam 8 pagi kita perayaan Paskah, dan berikutnya untuk Rocky hari ini jam 11, ya. Jadi hari ini jam 11 sore tidak ada. Kemudian hari Minggu pagi tidak ada. Kita akan sama-sama celebrate di Minggu sore tanggal 20 April, ya, Fellowship Kingdom Family. Ya, kita akan berfellowship bersama seluruh jemaat. Yang berkunjung pun boleh hadir ya. Ya, kita akan game sama-sama dan makan bakso sama-sama. Ya, minum es sama-sama. Iya. Waktunya pukul 3 sore. Sudah kita mulai, ya Pak? Ya, ibadah pagi tetap di sini jam 8 pagi ya. Yang sore saya harap semua bisa hadir. Nanti ada game lansia, game lansianya ringan-ringan kok, ya. Supaya hati gembira,
kita awet muda dan tubuh menjadi sehat. Banyak berkat. Kemudian ada games khusus untuk anak-anak dan games kakak. Ya, jadi diharapkan jam 3 sudah ada di sana. Kita akan segera mulai supaya tidak kemalaman. Ya, nanti bisa dihubungi koordinator, maksudnya GKK-nya. Ya, mungkin di setiap kakak akan buat yel-yel. Ya, yel-yel yang sederhana saja. Yang penting ada seru-seruannya. Ya. Diharapkan yang baru-baru bisa hadir kalau masih di sini Pak Daniel, ya, Fani, ya. Dan jemaat-jemaat yang baru diharapkan bisa hadir. Semuanya seru, kita akan sukacita bersama untuk memeriahkan Paskah. Itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada sukacita hari ini, amin. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri sebelum kita pulang, kita bersorak-sorak dulu untuk Tuhan. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus menyatakan sudah selesai, berarti ia sudah melakukannya semua yang harus ia lakukan. Dan itu juga berarti bahwa sekarang menjadi bagian daripada kita untuk meneruskan apa yang Yesus sudah lakukan di bumi ini. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita semua untuk hidup kita dapat menjadi berkat, menjadi teladan, dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang percaya menerimanya, katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.